Oke, selamat siang buat teman-teman semua. Selamat siang saya ucapkan juga pada Pak Ivan dan juga Kak Owen di sini. Oke, sembari menunggu teman-teman yang datang, kita bisa langsung aja mulai ya Kak Owen ya. Jadi, mungkin sebelum Kak Owen mulai buat present, mungkin aku akan sedikit memperkenalkan diri. Nama aku Michael, Michael Jun, nama lengkapku. Bisa dipanggil Kak Mikey ya, buat teman-teman semua. Dan aku yang akan membawa acara sharing senior di hari ini. Oke, seperti yang mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, sudah ada yang kenal dengan Kak Vincent Owen, ya. Untuk sedikit perkenalannya, Kak Vincent Owen ini dulu alumni Teknik Industri Ubaya angkatan 2020, bentar ya Kak Owen ya. Yuk. Oke. Sekarang eh, sekarang sebagai Strategic Management juga Business Development eh, dengan latar belakangnya sekitar eh, dalam professional analytics dengan fokusnya pada di data dan juga strategi bisnis. Dan juga Kak Owen ini sudah berpengalaman dalam menganalisis data untuk mengidentifikasi peluang bisnis, ada juga tren pasar dan juga eh, kompetitor dari kekuatan kompetitornya sendiri seperti itu. Kemudian juga kawan ini adalah tipikal orang yang punya rasa ingin tahu yang cukup besar dan juga semangat untuk belajar hal baru serta punya komitmen yang bagus untuk continuous improvement. Jadi jadi kawan ini dengan termotivasi untuk memberikan wawasan yang relevan dan juga mengembangkan keahlian dalam strategi bisnis, operasional juga analisis pasar gitu. Oke, mungkin daripada berlama-lama lagi, aku langsung serahkan ke Kak Awan saja ya Kak untuk mulai sesi Oke. sharingnya ya. Oke. Siap. Oke. Oke. Thank you, Miki. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya buat Teknik Industri Ubaya, buat Ubaya, terutama untuk Pak Ivan juga yang sudah mengundang saya, kepada Miki juga. Terima kasih. eh ya, ini gede banget ya di sini ya tampilan presentasinya. Halo, saya Vincent Owen. Saya mau tanya dulu ke teman-teman sekalian ya. Dari sini adakah teman-teman yang sudah mau lulus atau yang ada di semester akhir? Atau mungkin lagi ambil skripsi nih, atau Mikey sendiri juga lagi ngambil skripsi nih sekarang. Ya, sedang ambil skripsi nih ya dari aku, Kak. Nah, oke, mungkin teman-teman yang lain juga lagi dalam fase yang sama ya. Lagi di semester akhir, udah mau lulus. Terus coba saya tanya lagi ke kalian, coba direfleksikan aja ya ke diri kalian masing-masing. Nanti kalau habis lulus, mau kerja di mana? Atau mau kerja jadi apa? Nah, aku yakin pasti, misalkan nih 100 orang yang hadir di sini ya, aku yakin pasti 70 orang, 80 orang tuh masih bingung mau kerja di mana. Pasti. Nah, mungkin mungkin juga ya ada yang sudah apply di mana-mana, mungkin juga sudah ada yang interview tapi kok gak keterima-keterima. Nah, mungkin eh, teman-teman kan sudah mulai cemas ya. Duh, aku harus kemana, aku harus gimana ini. Nah, tapi tenang aja, hal kayak gitu itu dulu juga pernah tak alamin, pernah aku alamin sama di posisi kayak kalian sekarang. Lagi skripsi udah mau lulus, kok bingung kerjanya mau kerja di mana dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, oke, langsung masuk aja. Di sini aku perkenalan singkat dulu. Ya, nama aku Vincent Owen. Aku di sini awalnya masuk di Tankop itu sebagai Strategic Management Officer. Nah, jadi penjelasan singkat aja ya, Strategic Management Officer itu apa? Jadi intinya aja ya, karena ini nggak mau lama-lama, nggak usah lama-lama. Intinya, aku harus membuat strategi perusahaan dan memastikan strategi itu accountable. Mungkin ada yang familiar dengan KPI di sini? Ya, mungkin ada yang tahu ya KPI ya, Key Performance Indicator. Nah, kayak PIC-nya itu aku. Aku harus memastikan KPI itu dibuat secara real, harus fair, dan harus accountable. Nah, apalagi user-userku biasanya itu sudah kelasnya direktur, bahkan CEO holding ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu Pak Hermanto Tanoko, ada yang tahu nggak? Pak Hermanto Tanoko? Nah, ini Pak Hermanto Tanoko itu yang ini guys, yang tengah. Nah, aku hampir tiap hari ketemu beliau untuk meeting. Dan sampai sekarang akhirnya
aku dinaikkan, nggak tahu ya promosi atau enggak ya. Jadi hitungannya saya sekarang masuk ke divisi business development, BizDev. Sebenarnya sebelumnya itu belum ada di Tankor dan baru dibuat karena ada visinya dari CEO Tankop sendiri Pak Hermanto itu untuk membuat Tankop ini bisa jadi lebih growth untuk bertumbuh. Nah, maka ada muncul namanya Business Development Division. Nah, ngapain sih BizDev itu? Sebenarnya sama kayak Strategic Management Officer, tapi eh di mana aku itu cuman sebagai bukan admin ya, yang memastikan ini accountable di SMO ini, Strategic Management Officer, tapi di Business Development ini aku harus memastikan strateginya itu benar. Sudah langsung masuk ke analisa pasar, kompetitor, dan juga produk. Jadi sudah benar-benar jadi eksekutornya. Jadi bukan yang cuman minta data. Kayak gitu. Nah, itu singkat aja kayak gitu. Dan aku merupakan alumni TU Ubaya ya, 2020. Dan menurutku, eh, aku mau ngomong satu hal. Kita itu beruntung. Bukan aku ya. Bukan aku beruntung, bukan Mikey beruntung, Pak Ivan beruntung, enggak. Tapi aku rasa kita semua yang di sini itu beruntung. Kenapa? Nah, ini tak jelaskan. Oke, aku jelaskan singkat aja journey-ku ya. Jadi, aku masuk tahun 2020 sampai 2024, lulusnya. Ya ini ada foto-foto aku waktu berkuliah. Mungkin ada yang kenal ya, di depan ini ada yang namanya Robel. Mungkin Pak Ivan masih ingat ya Pak Ivan ya, Robel ya. Iya. Sampai sekarang kita masih in contact kok Pak sama Robel sama teman-temanku yang ini itu semua tetap sering kontak-kontakan. Terus ini waktu aku magang di Spill dulu. Terus yang di bawah ini waktu kerja praktek satu. Nah, aku nggak tahu mungkin teman-teman di sini sekarang kerja praktek satu ini berubah atau enggak atau apa. Aku kurang mengerti, tapi dulu itu waktu aku kuliah itu membuat apa ya? Aku lupa ya. Mainan sensori untuk anak umur berapa ya? 3 sampai 5 tahun. Nah, 3 sampai 5 tahun. Nah, di sini kita membuat kayak mainan gajah-gajahan lah gitu intinya. Nah, singkat cerita, 4 tahun kuliah, ya puji Tuhan lulus cepat ya 7 semester ya. Lulus cepat 7 semester dan puji Tuhannya lagi di tahun yang sama itu entah kenapa langsung terima kerja di tahun yang sama terima kerja dan sekarang bisa sampai ke business development. Nah, ini kalau kalian lihat fotonya, ini fotoku ada aku di sini sama ada Pak Hermanto itu, CEO-nya dari Tankop. Ini kita lagi makan-makan, soalnya kebetulan ada project yang sudah selesai, baru selesai. Ditraktir bapaknya makan gitu, guys. Nah, cuman kalau yang kalian lihat di sini kan journey-nya ini sangat singkat ya, sangat cepet. Dedet, langsung sekarang sudah kerja di Tankop. Sebenarnya itu, tapi yang mau tak pain point kan di sini itu sebenarnya dunia kerja itu jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan saat kuliah. Banyak hal yang aku sudah pelajari sejak aku kerja di Tankop itu, jujur banyak banget yang saya pelajari. Nah, lanjut. Wah, ada pasti yang mikir, wah enak ya, langsung dapat kerja di tahun yang sama. Pasti banyak stigma-stigma orang yang muncul waktu lihat orang lulus langsung dapat kerja. Belum lulus bahkan sudah kerja. Langsung ngomong, wah enak ya langsung dapat kerja ya. Di saat aku ini kan susah. Aku udah apply di mana-mana susah dan lain sebagainya. Lalalala. Tapi yang orang-orang nggak tahu itu juga aku juga sudah melakukan hal yang sama. Apply ke banyak tempat, tunggu panggilan sana sini, tunggu interview, tunggu hasil tes psikotes dan lain sebagainya. Kirim CV juga ke sana sini. Saya bahkan sudah kirim CV yang ke luar negeri, ke dalam negeri, ke luar kota, dalam kota. Ya gak ada kabar sama sekali juga pada akhirnya. Tuh. Dan pada kesimpulan ya sudah apply sana sini tapi kayak belum dapat panggilan. Nah, pikiran yang kayak gini ini yang mau coba aku share ke teman-teman ya. Sebelum kamu sampai mikir pusing kayak aduh aku sudah apply ke tempat sana sini tapi kok belum dapat panggilan ya. Kok kok
enak ya orang-orang itu langsung dapat kerja. Kok aku sudah apply ke banyak tempat, terus nunggu panggilan sana sini. Kok enak banget ya mereka. Nah, yang mau tak share saat ini, coba kalian tanyakan ke diri kalian dulu. Sebelum lulus nih, mumpung masih kuliah, apa yang harus aku persiapkan? Gitu. Coba kalian pikirkan dulu 10 detik lah. Kira-kira sebelum lulus, mumpung masih kuliah nih loh. Mumpung masih kuliah, aku tuh harus persiapkan apa? Gitu. Nah, terlanjut dulu. Nah, ada Pak Ivan kemarin ngechat saya. Pak, izin ya Pak ya. Pak Ivan kemarin ngechat saya, tolong Owen share ke teman-teman mahasiswa aktif, share cara apply kerjanya, terus kira-kira skill apa yang perlu dipelajari selama kuliah supaya bisa kerja atau bisa keterima kerja. Nah, ini yang menurut saya menjadi permasalahan di zaman sekarang ya. Soalnya izin ya Pak Ivan ya, sebenarnya bukan cara apply kerjanya itu yang harus saya share. Sebenarnya kalau kita lihat kamu mau kerja di Wings lah, kerja di Unilever, kerja di BCA, kerja di apa ya, cara apply kerja ya gitu-gitu aja. Bikin CV, kirim, apply apa namanya, terus interview dan lain sebagainya ya gitu-gitu toh. Nggak ada yang spesial sebenarnya. Tapi menurut saya yang bisa dikulik itu skill apa yang perlu dipelajari malahan selama kuliah, terutama di teknik industri Ubaya ini ya. Nah, balik lagi, mumpung masih kuliah, aku harus persiapkan apa? Coba dipikirkan aja terus. Apa yang harus tak persiapkan mumpung masih kuliah ini? Sebenarnya jawabannya itu simple. Setelah aku 2 tahun kerja ya, sebenarnya aku udah mulai, aku kenal juga tim rekrutmennya kantorku, kenal juga user-usernya, bahkan sekelas direktur dan BU head ya, business unit head, bahkan sekelas Pak Hermanto Tanoko itu yang sebagai CEO-nya sendiri, itu sebenarnya mereka itu ya simple. Gimana sih kalau mau menerima orang kerja itu? Ya intinya satu, harus bisa bekerja yang pasti. Ngapain perusahaan mau nerima orang yang nggak bisa kerja ya kan? Pasti maunya kan yang bisa kerja. Yang pertama. Yang kedua, yang mau belajar. Nah ini sudah kelihatan lah ya arahnya kemana ya. Soalnya ini sudah ada di judul judul anu nih, judul seminarnya. Bekerja, orang yang mau belajar itu pasti keterima. Dan yang terakhir, yang paling penting menurutku ya, pain pointnya di zaman sekarang ini, kita tuh kesusahan orang yang mau bertumbuh. Yes, growth mindset, fixed mindset. Ini yang menurut saya, apalagi Gen Z ya, Gen Z ini susah banget disuruh untuk apa ya, extra miles lah, atau apa ya, bertumbuh. Ayo kamu kerjakan yang lebih banyak atau apa. Gak mau ya, gak kemana-mana gitu. Bekerja, belajar, bertumbuh. Oke, next. Gimana terus caranya biar bisa bertumbuh? Ada yang pernah lihat grafik ini kah, teman-teman sekalian? Saya lihat, wah, sudah ada 76 orang ini angkat tangan ini kayaknya ini. Ya, ini singkat aja ya. Aku yakin apa sih teman-teman pernah ada yang lihat grafik ini ya. Ini namanya the power of tiny gains. Dimana kamu kalau 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun, itu akan kurang lebih ya 37 kali lipat lebih baik daripada hari pertama kamu start. Sebaliknya, kalau kamu 1% lebih buruk, ya itulah 0,99 dikali pangkat 365, itu cuma 3%. 0,03, ya 3%. Kamu akan hampir ke nol. Kamu bakal buruk banget, jelek banget gitu loh. Nah, ini mungkin yang sudah baca buku Atomic Habits ya dari James Clear itu bakal mungkin tahu juga ya. The power of tiny gains. Jadi 1% lebih baik aja itu akan membuat kamu lebih baik 37 kali lipat di tahun berikutnya. Oke ya Mikey ya, inget ya. Ingat Kak, sudah dibaca itu bukunya. Mantap. Oke,
Nah, ini yang menurutku kita itu beruntung. Balik lagi tadi kan aku ngomong di awal kita tuh beruntung. Kita tuh nggak, eh, kita tuh dapat privilege lebih gitu loh. Kenapa? Soalnya menurutku di teknik industri ubaya ini itu sudah sangat membuat kita itu bertumbuh. Nah, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Ya kan? Nanti tak jelaskan. Kita tuh udah beruntung masuk ke teknik industri ubaya ya sebenarnya ya. Tak kasih tipsnya aja. Tak kasih 3 tips. Kira-kira kalau mau bertumbuh di teknik industri ubaya itu kayak gimana? Dan sebenarnya teknik industri ubaya itu juga sudah ngasih ke kita toolsnya. Cuma tinggal kita mau makainya gimana. Kayak gitu. Next. C. Nah, belajar komunikasi. Waktu bimbingan skripsi, ya tau lah mau ngapain di otak. Tapi kalau nulis di proposal apa pasti stuck gitu loh. Ya kan Miki ya? Benar-benar kemarin revisinya begitu. Ya kan di otakmu itu pasti, Iya. oh aku tahu kok gini gini gini. Hasil akhirnya mungkin kelihatan lah mau gini. Tapi bikin proposal itu kayak 1 bulan nggak selesai gitu ya kan? Ya, Iya. revisinya ya di situ-situ saja. Oh revisinya Pak Ivan. Ternyata. Nah, oke. Nah, ini yang menurutku paling penting ya. Apalagi di dunia kerja. Komunikasi itu nomor satu. Kamu kerja itu nggak sendirian. Soalnya kamu kalau misal masuk corporate ya, itu kamu tuh nggak kerja tuh nggak sendirian. Pasti ada banyak divisi yang kalian apa ya senggol gitulah. Pasti akan banyak berkomunikasi dengan banyak divisi. Nah, banyak orang sebenarnya tuh pinter, tapi nggak banyak orang yang bisa menyampaikan idenya dengan jelas. Di teknik industri ubaya sebenarnya sudah ngajarin banyak. Satu, kerja kelompok. Dua, presentasi. Tiga, kerja praktik satu. Empat, diskusi mata kuliah. Yang terakhir, bimbingan skripsi. Jadi mulailah dari hal simpel aja. Kerja kelompok. Ayo guys, kerja kelompok ada tugas. Misal tugas apa ya? Eh, aduh, matkul UTI ada apa aja ya? OR dah. OR. Operational Research. Disuruh bikin project, suruh nyari kasus nyata, terus disuruh analisa. Nah itu ya aktif lah untuk kerja kelompok itu. Soalnya kalian juga nggak bakal rugi sebenarnya. Kalian tuh bakal akan melatih soft skill kalian, akan ngelatih keberanian kalian untuk berkomunikasi. Presentasi juga nanti akan pasti lebih lancar. Itu enak banget pasti sudah. Nah, kerja praktek satu. Ke- Kerja praktek satu sekarang masih kelompokan kan ya Pak ya? Kayak 5 orang, 6 orang gitu kan. Masih sama kan? Kayak aku dulu masih sama kan ya? Nah, ya itu komunikasinya di situ. Kalian antara satu sama lain kalian bisa mengomunikasikan. Nggak cuman komunikasi antar apa ya, antar orang, antar satu kelompok, tapi produk itu kan juga ada hal yang dikomunikasikan kan ke customer. Ya kan? Kalian nggak cuma bikin bikin alat, bikin produk itu seadanya, wes gak tau lah pokoknya gawe. Tapi kan apa yang kamu bisa deliver ke customer gitu kan, itu kan juga komunikasi. Itu harus dilatih juga dari pas kuliah. Diskusi mata kuliah. Nah, diskusi mata kuliah ini yang aku yakin pasti teman-teman kadang-kadang nggak bisa maksimalkan dengan baik ya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Apalagi kalau Zoom. Nggak Pak, aman Pak. Aman, aman. Wes, end Zoomnya. Mata kuliahnya di end. Kau endang mari gitu. Padahal bisa loh tanya-tanya ke dosen dan dosen itu pasti mau banget untuk ngajarin kita. Dan yang terakhir bimbingan skripsi. Nah, di sini yang menurut saya sangat krusial. Karena di sini berangkat bimbingan skripsi itu kita lebih mengenal dosen pembimbing kita sama dosen eh, penguji. Loh kok dosen penguji juga? Kenapa gitu? Kan kita sama pembimbing juga. Dosen penguji itu kan punya demand ya. Dia tuh kan juga kayak customer kita. Kebutuhannya dia tuh apa untuk memuaskan feel-nya dia sebagai penguji itu harus kita bisa deliver. Caranya gimana ya kita harus ngomong juga ke bimbingan ke apa ya ke pembimbing kita lah kayak gimana gitu. Nah kebetulan kemarin itu aku sama Bu Amel dan Bu Dina luar biasa dua-duanya sangat senior ilmunya sangat dalam sekali dalam banget Pak Sujedok bahkan misalnya kayak dan ya
bersyukur sih bisa dapet dosen pembimbing mereka juga. Terus tips yang kedua, bangun pengalaman guys. Bisa lewat organisasi, project, lomba, asus atau internship. Karena pengalaman membuat kalian lebih siap menghadapi dunia kerja. Pasti banget. Nah, itu teknik industri ubaya ada apa? Enak loh, dan satu KSMTI, apalagi yang sudah pernah jadi ketua. Wow. Asdos. eh Jujur aku kemarin kelewatan asdos. Aku nggak sempet asdosin, padahal aku pengen dulu. Tapi nggak sempet, karena kemarin terlalu banyak panitia. Nah, next itu panitia, ya entah panitia internal atau panitia eksternal dari Ubaya sendiri. Terus kerja praktik 2. Kerja praktik 2, masih ada KP1 KP2 kan? Oh ya, oke. Nah, KP2 guys, KP2 itu sangat penting karena kalian akan masuk ke dunia kerja sebagai internship, magang. Di sini tuh kalian baru bisa ngerasakan kerja di dunia kerja itu kayak gimana, flow-nya, vibes-nya kayak gimana, gimana rasanya kalian masuk jam 8, pulang jam 5 atau bahkan jam 7 setiap hari dan harus ngulangi itu terus. Itu baru kerasa vibes-nya di situ. Dan terakhir kunjungan pabrik. Dan aku yakin Ubaya, teknik industri Ubaya ini juga pasti sering ke kunjungan ke pabrik-pabrik ya. Atau mungkin walaupun agak berkurang atau mungkin tambah lebih, aku berharap entah dari pihak TI atau pihak KSM itu bisa memfasilitasi ya. Soalnya kunjungan ke pabrik itu sangat berguna menurutku. Di situ kita bisa imajinasi kita main gitu loh. Imajinasi kita tuh akan langsung main. Oh, ini PPIC ya kemarin ya. Berarti kalau PPIC kemarin orang-orang ini jadwalinnya ya apa ini kok tiba-tiba ada 300 botol di depan. Berarti kemarin bla 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 wis imajinasinya pasti main. Sisper ini buffer stoknya dia kok sampai ribuan ya ke Oisa ya, berarti dia kurang lebih demandnya dia bisa sampai 10.000 20.000 sehari dong ya, kayak gitu. Itu imajinasi pasti main langsung balik di teknik industri Ubaya. Yang ketiga, bangun mindset belajar guys, please. Menurutku jangan malas-malas untuk belajar, jangan malas-malas untuk bertumbuh, karena menurutku di awal karir itu ya tujuan utama tuh bukan gaji besar. Tujuan utama itu sebenarnya belajar sebanyak mungkin. Nah, itu untuk Miki ya, Miki atau nanti untuk Patrick Anderson dan juga untuk Muyasir ya. Untuk awal karir itu please jangan terlalu apa ya, high standard. Pasti kalian akan nyesal sendiri nanti. Tapi coba kalian cari tempat yang bisa belajar sebanyak mungkin. Teknik industri sebenarnya sudah ada banyak loh untuk belajar. Satu, sharing alumni kayak ini. Kalian bisa mendengarkan sharing alumni, entah mungkin dari aku atau mungkin nanti dari alumni-alumni berikutnya. Nanti yang kedepannya nanti mungkin akan dijadwalkan ya, Pak Ivan ya. Terus fun learning. Nah, aku yakin teknik industri Ubaya ini juga sudah fun learningnya. Kita belajar nggak cuma belajar, tapi juga have fun. Dan yang ketiga, ini yang sebenarnya menurutku aku eman nggak lakukan pas kuliah. Dosen kita itu semuanya itu kompeten dan asik. Kalian mungkin nggak sadar, tapi kalian kalau misal cari riwayat kuliahnya ya, pendidikan, ada yang dari China, Taiwan, Inggris, Australia, Thailand, ada yang dari Korea ya Pak Ivan ya, ada yang dari UI, ITB ya kan, kompeten semua dan semua ada S3, 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 doktor, wis. Nggak tahu otaknya dibuat dari apa semua itu. Dan mereka itu semua terbuka ya. Kalian selama kuliah ini ya usahakan peresah ilmunya gitu. Mumpung kalian masih di TI Ubaya nih loh, peres ilmunya. Apa yang ingin kalian ketahui, tanyakan. Tapi ya jangan semua yang nggak penting ya, maksudnya yang berbobot aja. Misalnya kalau mau tanya, Pak Ivan hari ini makan apa Pak gitu kan percuma ya kan ngapain nih. Nah, itu yang menurutku masih kurang ya. Apalagi waktu selesai kuliah ada yang ditanyakan lagi teman-teman gitu, dosennya tanya. Yang tanya Pak Beni Lianto muru-muru kan. Ada yang mau tanyakan gitu, nggak mau, udah nggak mau, selesai semua udah, pokoknya selesai bisa pulang main game tak apa gitu. Eman Pak Beni loh itu,
rektor yang jadwalnya itu paling cuman satu semester ketemu 2 kali loh, nggak dimanfaatkan. Nah itu yang eman, kerja praktik dan ada business simulation ya, mungkin ya, masih ada business simulation ya. Oke, nah business simulation itu juga penting banget karena kalian langsung imajinasi main, pengalaman langsung main, komunikasi langsung main, belajarnya paling tinggi di situ. Itu ketiga tips dariku. Dan yang pasti, next plan-nya, kalau kalian sudah ngelakuin itu semua, aku yakin pasti kalian bisa bikin LinkedIn kalian dengan baik. Ini agak sharing sebentar ya teman-teman ya. 87% rekruter itu menggunakan LinkedIn di Indonesia. Di Indonesia tuh pakai LinkedIn. Jadi kalau misal kalian bingung cari kerja gimana, perbaikilah profile LinkedIn kalian. Sama CV lah ya, CV dan LinkedIn. Kayaknya sekarang nggak zaman lagi kamu masukin CV ke perusahaan gitu, nggak ada, nggak zaman. Semua dari LinkedIn. Dan aku kemarin masuk Tankop, itu aku nggak apply, aku di reach, aku di approach sama orang Tankop. Jadi entah kenapa mungkin ya udah jodohnya atau mungkin sudah kehendak Tuhan, aku akhirnya masuk ke Tankop sampai sekarang. Ya dimulai dari profile LinkedIn yang aku buat semenarik mungkin supaya recruiter tuh bisa lihat. Jadi mungkin untuk teman-teman Miki, Mumu Yasir, Patrick, ya kalau misal kalian struggle, coba perbaiki profile LinkedIn kalian, coba perbanyak pengalaman kalian, supaya di LinkedIn kalian ini ciamik gitu lah. Tuh, dan yang pasti nanti CV ya, teman-teman ya. CV ini juga penting karena menurutku aku cukup dekat sama teman-teman HR ku di kantor dan kadang-kadang juga udah melihat eh, cara mereka melihat orang ya. CV itu kalau banyak-banyak itu nggak bakal dilihat. Yang pasti dilihat itu dulu kerja di mana, isa apa, wis. Dia kalau lihat kamu panitia KSM ini, panitia ini, bla 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 bla, itu sebenarnya nggak dilihat. Yang dilihat itu cuma kamu dulu pengalaman kerja ngapain, impactmu itu apa, kamu bisa apa, wis itu toh. Lek kamu dulu kerja wis gak relevan, wis bye bye, gak dilihat, yakin dong. Gitu. Nah, ya eh sebenarnya singkat aja ya presentasi dari aku ya. Berapa menit ya itu ya? Kurang lebih hampir 20 menit ya. Nggak seberapa lama sih. Karir itu bukan tentang siapa yang paling cepat ya teman-teman. Tapi siapa yang mau terus bertumbuh. Growth mindset. Kalau kamu nggak mau challenge dirimu untuk higher standard, higher target, higher growth, ya kamu ya segitu aja. Terus ngapain gitu? Ya wes, jadi karyawan biasa. Kamu gak akan jadi star employee atau nggak akan jadi sesuatu yang dibanggakan oleh perusahaan. Bahkan mungkin dirimu sendiri nggak bisa membanggakan, bahkan mungkin kamu nggak bisa banggakan diri sendiri gitu. Jadi menurutku bukan cara apply kerjanya, bukan cara eh, gimana gimana nanti interviewnya, tips and trick interview, tips and trick ngisi psikotes itu sama nih. Cuman lebih ke mindset kalian lah untuk terus bertumbuh. Ya, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan basa-basiku. Silakan, mungkin bisa dilanjutkan sesi Q&A, Miki. Oke, thank you Kak Oban. Keren banget sharingnya tadi ya. Oke, Thank you, mungkin thank langsung you. aja lanjut ke sesi Q&A ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin langsung tanya, langsung aja tanya, langsung on mic, langsung tanya gitu. Yes. Atau mungkin aku langsung tanya dulu aja ini Kak, ya Kak On ya. Ini nih, Aku, Patrick mau tanya, Patrick. oh Patrick Patrick. mau tanya. Ya, soalnya aku sendiri Aduh, juga juga kepo gitu. ya ya. Apa, Pat? Kawun, Yes. saya mau tanya, itu kan pertama dari lulus ke posisinya strategic management, ya. Itu bukannya lebih apa ya, relevannya ke jurusan FBE gitu. Ada nggak waktu masuk itu apa ya, semacam culture shock gitu? Terus mungkin apa mata kuliah TI yang justru membantu waktu itu? Apalagi waktu itu kan fresh graduate kan.
Hmm, oke. Udah? Ada lagi? Udah ya, Pet ya. Ini bisa langsung tak jawab ya, Mikey ya. Iya Kak, langsung dijawab ya. Oke, ini hitungannya menurut saya malah lebih bagus sih. Karena kalau dengan orang cuman segini kita lebih fokus group discussion ya jadinya ya. FGD ini. Nah, oke, Pet, terima kasih. Jujur, culture shock. Sangat shock. Pasti sangat shock. Kok bisa? Soalnya, bener katamu, ini memang biasanya dicari itu yang jurusan FBE, manajemen. Jurusan manajemen biasanya lo. Terus kenapa aku kok bisa masuk? Kenapa? Karena satu kebutuhan perusahaan itu sudah nggak ke arah manajemen bisnisnya, tapi lebih ke arah orang yang paham terkait industrinya. Itu kenapa aku bisa masuk. Pertama. Terus, eh culture shock apa yang tak rasakan ya? Sebenarnya aku nggak hoping too much untuk pekerjaan ini awalnya. Awalnya tuh nggak hoping too much. Oke lah, aku masuk akhirnya masuk kerja. Oke, aku bisa belajar banyak hal. Tapi eh kenapa aku bertahan sampai sekarang? eh Ya pasti satu karena bisa terus belajar, bisa terus bertumbuh. Walaupun aku yakin sebenarnya aku bakal diombang-ambing gitu loh. Culture shock sana sini. Satu, kamu orang industri, kamu orang yang mungkin mungkin kalau ada yang tahu DISC ya di sini ya, dominan, influential, sanguine sama C itu apa ya? Aku lupa. Compliance ya atau apa ya C. Nah, kebanyakan orang-orang teknik industri itu pasti orangnya tipe C. Tipe C itu artinya orang yang suka dengan data, analitik, logis, realistis, logis, realistis. Sedangkan kamu kalau masuk ke dunia bisnis, itu wes hitungannya itu yang penting apa ya? Ngayal sih, kudu ngayal sih, baru dicari caranya gimana. Kamu lihat misalnya wes gak bisa ngayal, bisnis itu bakal telat, hilang, momennya hilang, wes gak dapet wes. Nah, culture shockku pertama itu adalah saat aku harus bisa selevel dengan direktur-direktur. Wah, itu mental banget itu. Kamu kayak bocil, tapi masuk ke meeting yang isinya sudah direktur, CEO, direktur-direktur gitu. Nah, itu secara nggak langsung itu sebenarnya bisa membuat culture shock ini sebagai dorongan. Kamu tuh punya dua pilihan kayak gitu. Kamu tetap diceng sama direktur karena kamu nggak tahu apa-apa, atau kamu harus bisa selevel dengan mereka. Nah, matkul apa yang bisa berhubungan, matkul TI apa? Ini bukan tentang matkul ya, Patrick ya, menurutku ya. Matkul itu kan teori, tapi gimana cara kamu, apa ya ngomongnya ya, mengaplikasikan teori-teori ini langsung gitu loh ke dunia kerja, itu yang sebenarnya dilihat oleh perusahaan. Oke lah, let's say, eh saya lupa matkulnya TI apa aja. Seeker lah, psikologi kerja, atau KPI kemarin belajar di mana ya? Aku lupa ya. Ekonomi bisnis ya atau apa ya? Strategic Performance Management bukan? Yang Oh ya, mata kuliah kalian. SPM. Yes, SPM. Kerjaanku itu mirip banget kayak SPM. Thank you Pak Ivan. Kayak SPM, persis kayak SPM. Itu yang benar-benar berhubungan dengan kerjaanku. Awalnya, awalnya kayak gitu. Cuman setelah dilihat ternyata nggak 100% teori itu sebenarnya bisa dilakukan. Jadi eh ya balik lagi, kamu mau bertumbuh atau enggak gitu loh. Kalau kamu mau menyerah ya sudah, tapi kalau mau bertumbuh ya keep going. Culture shock apapun itu ya kamu harus bisa tahan mental. Dan menurutku matkul TI ini semuanya pasti relevan untuk dunia kerja ya, nggak cuma di punyaku, tapi untuk semua dunia kerja itu pasti relevan. Kalian belajar ekonomi bisnis, belajar bikin neraca, belajar bikin kredit
debit, apa itu aku juga udah lupa ya guys. Cuman at least aku tahu udahan. Sedangkan di tempat lain terus gak ono. Kamu manajemen bisnis kayaknya nggak bakal belajar COGS, COGM, ya tau lah COGS, COGM, terus waste dan lain sebagainya mungkin tahu, tapi nggak dalam kayak kita. Itu sih, kalian tuh beruntung sebenarnya masuk TI Ubaya, gitu. Patrick, apakah menjawab ya? Sudah, menjawab. Oke, thank you. Patrick ini sudah masuk ke skripsi atau? Eh, sudah selesai. Oh, udah selesai. Sudah mulai apply kerja? Iya lagi apply-apply ini. Oke, masuk Tankop ya? Saya kemarin udah nyoba ke itu sih, Tanobel ya. Oh, Tanobel, oke. Itu Ya, Clio itu. iya. Yes, oke, bagus itu juga oke. Tuh, bagus, bagus nanti tak tunggu kabar baiknya ya, Patrick ya. Siapa tahu nanti bisa join ke, kok promosi ya jadinya. Oke, lanjut, Miki. Oke, lanjut ya. Thank you sebelumnya Patrick. Mungkin dari Patrick ada mau tanya lagi atau mungkin dari Kak Muhyasir. Atau mungkin aku pengen tanya dulu ya Kak ya. Mumpung masih Boleh. fresh dengan pertanyaan Patrick tadi. Ngomongin soal bidang mungkin ya aku ya. Jadi Hmm, teknik industri itu kan bisa banyak bidangnya gitu loh. Ya kan. Bidangnya benar-benar luas ya. Mau di mana aja bisa kalau teknik industri itu kan. Eh, Pertanyaanku adalah, gimana kau kan sebagai lulusan dari teknik industri itu menentukan mau pingnya itu kerja di bidang apa? Kan seluas banget itu. Itu sih, yes, Kak. oke. Hmm. Nah, pertanyaan bagus, Miki. Sebenarnya jawabannya tuh simple, guys. Ini tuh apa ya? Dampaknya mungkin besar ya ke kehidupan kita, tapi sebenarnya jawabannya itu simple. Sesimpel kalian harus tahu bukan passionnya, tapi diri kalian tuh seperti apa. Kayak, oke, let's say gini, kalian tahu MBTI, ISFJ, NFJ, ISTJ, apa ISSP, ISFP, Miki tahu ya? Iya, iya, tahu lah. Nah, tak sarankan kamu coba ngambil tes itu sama tes DISC. Hmm, Dua hmm. tes itu akan melihat pribadi kamu seperti apa dan kamu cocoknya kayak gimana. Itu salah satu tools yang menurutku bisa dipakai untuk melihat kepribadian diri kalian itu kayak gimana dan pekerjaan yang cocok tuh kayak gimana. Nah, enaknya kamu sudah di TI, kamu semuanya kan sudah dibekali. Kamu mau masuk HR bisa, kamu mau masuk marketing juga bisa. Sales ya bisa-bisa aja. Karena kamu tahu proses industri itu kayak gimana. Kamu mau masuk, ya mungkin finance nggak terlalu ya. Tapi tergantung sih, tergantung orangnya sih. Semua tergantung orangnya, Miki. Kamu harus coba mengenali dirimu sendiri. Kamu itu nyamannya di mana, cocoknya di mana. Dan yang pasti harus ada trial and error. Gak bisa kamu langsung nemu. Tapi ada tools yang namanya MBTI, DISC, dan lain sebagainya itu yang bisa bantu kamu ya. Bukan yang bisa untuk menentukan kamu kerjanya apa. Yang bisa menentukan pasti diri kamu sendiri, tapi ada tools dan ada support banyak yang bisa mengarahkan kamu tuh mau kerja di bidang apa. Kalau kayak aku sekarang, ya hitungannya kayak marketing sih. Tapi memang aku suka untuk sedikit kreatif, tapi tetap analitik dan lain sebagainya, aku tetap suka. Karena aku mengenali diriku sendiri, aku tipe C-nya tinggi, di DISC ya, C-nya tinggi, tapi aku juga orangnya pakai feeling. Di MBTI-nya ada F-nya, ada feelingnya. Jadi aku bisa menjelaskan orang secara detail, tapi aku juga bisa mengenali perasaan orang itu kalau tak jelaskan kayak gimana. Nah, itu tools yang menarik sih untuk teman-teman coba ya. Dan itu kalau bisa diajari di teknik industri itu oke sih, Pak. Apalagi kalau sebelum masuk kerja. Itu juga menurutku jadi plus poinnya mahasiswa untuk naikkan value-nya mereka ya. Soalnya perusahaan zaman sekarang tuh pasti ngeceknya DISC, MBTI juga dicek. Kalau kamu tipenya C-nya tinggi, berarti cocok untuk pekerjaan analitis. Tipe dominusnya tinggi. Nah, itu tools aja sih sebenarnya. Cuman kan balik lagi harus trial and error. Kayak gitu, Miki.
I see, I see. Thank Yes. you buat Kak Owen ya, thank you. Mungkin ngasih kesempatan lagi nih teman-teman buat yang lainnya yang ingin tanya atau mungkin bahkan dari Pak Ivan mungkin mau tanya ya. Saya mau tanya. Ya, terima kasih banyak Kak Owen untuk sharingnya. Mau tanya tentang, jadi prinsipnya kan mahasiswa belajarnya banyak. Lalu kalau Yes. mau nge-apply kerja itu kan sebetulnya kompetisi dengan banyak orang. Terus ada lagi demand-nya perusahaan. Yes. Sederhananya kalau kita lulus, mau perusahaan itu banyak banget ngelirik kita, itu kira-kira apa yang perlu ditambahkan di CV-nya? Bayanginnya kan berarti kita kompetisi sama banyak orang tadi ya. Yes. Mungkin terutama skill-skill kemampuan yang nggak muncul di mata kuliah, yang nggak muncul di organisasi, tapi sebetulnya sama perusahaan tuh dicari gitu. Jadi kalau ada itu hampir nggak mungkin mereka bilang nggak. Thank you. Oke. Thank you Pak Ivan. Ini agak berat sih Pak. Soalnya kan ini eh apa ya? Bisa jadi subjektifnya rekruter juga. Soalnya setiap rekrutmen kan otaknya beda-beda ya. Bisa aja nggak sama satu sama lain. Dimana kalau kita tunjukkan CV ke yang satu ini, oh dia anggap bagus. Tapi kita masukkan ke CV yang ini dia anggap jelek. Bisa aja. Nah, agak susah ya Pak ya. Gimana ya? Kalau Pak Ivan yang tanya susah ya. Atau kalau Gak kalau apa, gak apa Pak. Tenang Pak. Bisa, oke. bisa, bisa. Bisa saya jawab Pak. Jadi gini, eh sebenarnya kalau misal kita ngomongin CV ya, eh semua itu akan balik lagi, Pak. Tergantung ke kebutuhan perusahaan. Yes. Gimana cara kamu bisa memenuhi kebutuhan perusahaan? Kamu mau masuk keterima, kamu mau keterima di contohnya kayak apa ya? Sales. Kamu nge-apply sales. Tapi kamu apa ya? Spesialisasimu adalah data analytics. Yo, ngapain HR lihat? Sebenarnya kalau kita ngomong teknik industri kan luas ya. Ini kan balik lagi kan teknik industri kan luas ya. Kamu masuk sini 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 sebenarnya kan bisa. Cuma balik lagi ke CV itu, kalian juga harus tahu kalian tuh mau di mana. Luas banget guys teknik industri. Itu kalian coba apa ya mungkin ya diskusi lah ke dosen atau ke ChatGPT wis. Tako oh, menurut Anda setelah kita berdiskusi selama ini saya cocoknya kerja di mana? Itu bisa. Tanya ke ChatGPT bisa gitu. Nah, tapi menurutku ya Pak Ivan, balik lagi eh perusahaan kan ada demand ya, dan kita yang memberikan supply-nya. Semua akan balik lagi ke maunya perusahaan itu apa sih. Kita nggak bisa kita nggak bisa ngomong kayak CV harus ada kayak gini 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 supaya langsung keterima dimanapun keterima gitu nggak bisa Pak. Yang pasti kamu juga harus mengenali diri sendiri dan kemampuanmu itu menjawab kebutuhan perusahaan itu. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau tanya? Masih ada yang mau tanya? Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku ya. Kak Owen Boleh, ya. Mungkin yang banyak terakhir juga nggak nih, apa-apa. mungkin lebih ke minta saran lagi nih gitu loh. Saran yang paling penting nih, yang ingin Kak Owen kasih ke mahasiswa TI yang saat ini tuh sedang mempersiapkan diri buat masuk ke dunia kerja gitu. Oke, sebenarnya eh saranku ya, jadi gini, kalian kalau saranku itu menurutku sebelum waktu kalian mau masuk kerja, jangan berekspektasi lebih sih. Menurutku ya, jangan berekspektasi lebih, cari perusahaan yang bisa membuat kalian bertumbuh. Kalau kalian cuman kerja gitu-gitu aja, itu nggak enak sungguhan. Kalau aku ya, aku nggak enak. Kalau tipeku nggak enak. Kalau tipe kalian mungkin ada yang suka kerja yang stabil, kerja yang gitu-gitu aja ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau menurutku, aku nggak suka kerja yang gitu-gitu aja. Bosen, gampang bosen. Jadi menurutku, kalian coba turunkan ekspektasi dulu. Kalian harus bisa lebih asertif ya. Harus bisa lebih paham perusahaan ini maunya kayak gimana, maunya seperti apa, dan yang pasti kalian harus bisa mengenali diri kalian sendiri dulu.
Jangan asal apply, umur nggak cocok 3 bulan keluar. Umur nggak cocok 1 bulan tiba-tiba hilang. Kalian coba pelajari diri kalian sendiri, maunya ke arah mana. Ya itu susah sih sebenarnya. Cuma coba pelajari dulu. Kalian pahami diri kalian seperti apa, pasti nanti kerjaan yang cocok itu akan kelihatan. Gitu sih Miki. Kalau kamu masih bingung, kamu mau kerja di apa nanti, coba kamu kenali dirimu dulu. Toolsnya banyak kok. Toolsnya ada akeh. Coba kamu pelajari dulu dirimu seperti apa, baru kamu coba apply pekerjaan yang menurutmu cocok sama kepribadianmu. Soalnya lek beda kepribadian, kamu sales disuruh kerja accounting kan bisa dirobek-robek kertasnya. Ini angka kok harus podo sih. So kok angka lek wis naik ya wis naik ngono. Mungkin gitu ya. Gak sales ya. Gitu. Gitu sih. Untuk teman-teman semua di sini, kalau misal kalian masih bingung ya, mau lanjut kerja seperti apa, coba kenalilah diri kalian sendiri seperti apa. Dan yang pasti kalian harus punya mindset yang bertumbuh sih. Gak boleh stuck. Kalau jadi teknik industri ubaya tuh gak boleh stuck. Harus bisa kasih impact ke perusahaan. Kayak gitu. Yes. Oh, mungkin dari Pak Ivan ada yang mau tanya. Kawan mau Gimana tanya tuh? lagi dong tentang Boleh. kalau develop KPI itu kan berapa yang kita tahu di kuliah seperti balance scorecard atau Yes. supply chain operation reference. Ini kalau nggak rahasia Oh. boleh di-spill yang tren sekarang itu ke arah mana bolehkah? Thank Oke. you. Pertanyaan yang teknis ya, Pak Ivan ya. Oke, aku share sedikit aja ya. Kulitnya aja deh. Jadi kayak yang BSC, SPOR atau mungkin ada yang namanya OKR ya. Ada yang tahu OKR? Objective Key Result. Sekarang itu tergantung gini. BSC, Balance Scorecard, itu sebenarnya adalah OKR. Kalau kita bilang ya, OKR sama Balance Scorecard itu sebenarnya cuman saudara kembar yang beda baju. Kembar. Secara ini sebenarnya kita identik, kita darahnya sama, dagingnya sama, apalnya sama, cuman kita cuma beda baju tok. Bajunya beda, satu warna merah, satu warna biru. Nah, tapi kalau menurutku, sekarang itu arahnya tuh lebih ke perusahaan tuh menggunakan balance scorecard, tapi ada OKR-nya. Balance scorecard ada OKR-nya, loh kok bisa gitu kan? Itu kan dua tipe yang berbeda. Satu kan menjaga stabilitas, satu untuk objektif. Kalau pabrik pasti pakainya balance scorecard biasanya. Pabrik itu pakainya balance scorecard karena operation itu perlu stabilitas. Wes kamu harus jaga nggak boleh di atas 3%. COGS kamu nggak boleh di atas 30%. Apalagi ya? Ya dan lain sebagainya lah. Kalau OKR itu sebenarnya biasa dipakai untuk business development atau sales. Saya mau mencapai sales 150 miliar dalam tahun ini. Ya wis, kecapai nggak kecapai, tinggal activity plan-nya aja ada apa di bawahnya. Nah itu harus di breakdown. Nah kalau misal perusahaan Tankop Holding ini ya, kita itu lebih ke BSC OKR sih. Kita itu mau perusahaan ini tuh nggak cuma stabil tapi harus berkembang. Stabil dan berkembang, stabil dan berkembang, stabil dan berkembang. Berkali-kali lah, mungkin kalau kalian tahu Pak Hermanto Tanoko ya, podcastnya sama siapapun itu, sama Timothy Ronat, Gabriel Real, dan lain sebagainya, dia tuh pasti sering ngomong kita tuh mau growth, harus bertumbuh. Jadi nggak bisa kamu cuman kerjaan biasa, kamu masukin, nggak bisa. Kamu harus bertumbuh. Gitu loh. Makanya itu mindset yang ditanamkan sama Pak Bapak ya, ke kita-kita juga, orang-orang yang di bawah itu. Kamu kalau nggak bisa bertumbuh ya kamu mati gitu. Ya, Pak Ivan? Ini berarti nyambung sama ini juga nggak bisnis prosesnya di sistem informasi manajemen karena kan bener nggak perlu ngerti bisnis prosesnya detail baru kita bisa nentukan KPI dengan jelas atau sebetulnya itu jalan paralel pun bisa atau malah bahas KPI tanpa ngerti detail bisnis proses bisa. Bisnis proses itu kan mulai dari yang use case lalu Yes. BPMN-nya Yes, dan yes, yes, seterusnya. yes, 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 yes. Oke.
Bagus Pak, ini relate sekali Pak. Jadi gini, ini tuh juga sudah jadi permasalahannya di banyak perusahaan pasti. Orang yang handle KPI itu pasti akan tetap jalan Pak. Dengan orang yang mengerti bisnis proses atau dengan orang yang nggak mengerti bisnis proses itu tetap pasti bisa jalan. Tapi impact-nya itu pasti akan lebih kerasa di orang yang mengerti bisnis proses. Kok bisa? Orang yang nggak mengerti bisnis proses itu bahkan itu cenderung ngikut aja wes, pokoknya aku cuma admin, oke kamu mau targetnya naik 30% ya wes aku melo, kamu mau mau ini ya udah oke aku melo, nanti majuin ke direktur, direktur ada masukan ini diganti aja 50 bla 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 bla, ya sudah kita nggak bisa ngasih masukan karena kita nggak peduli sama apa yang dilakukan, kita cuman sekedar mencatat aja, oh katanya sih Pak Direktur ini ganti 50 ya, kamu bisa ya 50 ya, harus bisa, soalnya direkturnya ngomongnya gini, 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 ya. Itu yang nggak mengerti, bedanya sama yang mengerti, Pak. Itu jauh, pembahasan KPI itu bisa sampai 1 hari lebih. Itu kalau sama orang yang mengerti bisnis proses, karena dia itu akan menjaga keseimbangan antara user dan juga atasan, user dan atasan, ya. Atasan sama user KPI-nya itu untuk jaga stabilitas supaya si orang ini bisa achieve tapi target perusahaan itu juga terpenuhi, dan gimana caranya ya itu dia juga harus tahu prosesnya, harus tahu ini orang sebenarnya ngapain sih gitu loh. Kamu jaga waste ini kamu ngapain, material kamu ganti tah atau eh, atau prosesnya panasnya mesin kamu turunin kek atau apa kek jadi yang meleleh lebih sedikit atau gimana kan, aslinya kan kita juga harus tahu gitu loh. Kalau kita cuman nggak mau tahu ya ngapain gitu loh Pak. Jadi Bedanya di situ. akhirnya yang teknik industri perlu paham semua itu karena akan kepake karena itu ya. Jadi kita never know kapan Betul, akan perlu ya. betul. Dan Nice. kebetulan kebutuhan perusahaan yang tangkap itu kenapa butuh orang teknik industri karena dia mau orang yang mengerti industri. Soalnya ini bisnisnya industri semua. Gak bisa orang manajemen, bukan saya nggak ngomong orang manajemen nggak bisa ya, nggak bisa apa-apa ya, cuman eh, lebih cocok orang teknik industri karena kita sudah paham bisnis proses, kita sudah paham alurnya, tapi kita memang lemah di manajemennya. Saya yakin Pak, itu untuk managing itu juga susah awal-awal. Kita kan biasanya bukan operator ya, kayak eksekutor ya, eksekutor yang bisa lumayan strategik, tapi di saat kita mau ke manajemen yang fully strategik itu yang agak susah. Kadang-kadang susah gitu. Ya, plus minus lah. Thank you Kak Owen. Miki ada pertanyaan lagi Sama-sama. atau saya boleh lanjut? Kalau ada yang lain dulu juga boleh. Boleh Pak, dilanjutkan aja. Saya sudah tidak ada pertanyaan lagi soalnya. Sebetulnya pertanyaan agak susah sih Kak Owen sebetulnya karena di perusahaan kan banyak yang nggak pasti. Ekstrim satu itu Hmm, akan bilang di perusahaan tuh ilmu teori nggak akan kepake. Di yes. sisi satunya, akademisi itu berpikir kalau teori itu kan muncul karena kebiasaan orang yang berulang, sehingga akan ada teori sesuatu yang bermanfaat sebetulnya buat perusahaan. Tinggal Yes. harusnya kan jembataninya itu gimana supaya akhirnya dua-duanya kepake. Dari pengalaman kerja 3 tahunan inilah misalnya, itu kira-kira lebih berat ke yang abstrak tadi dengan caranya perusahaan yang sama sekali nggak nyambung sama teori, atau pernah nyoba teori itu diterapin di perusahaan atau gimana? Ini Oke. kan ini kan nyambung ke orang yang bilang ilmu tuh cuma 10%-nya doang yang dipakai di kerja sebetulnya katanya. Hmm, bagus Pak. Ini menjebak saya ya Pak Ivan ini ya. Untuk membuka anu ya, dapur perusahaan ya. Enggak, tapi Enggak, gini ya, aja deh. yang boleh di-share aja Oke, umum yang boleh umum. di-share Ya aja ya ya, ya. jangan-jangan ini. Ha. Oke, normalnya memang kayak gitu ya Pak ya. Stigma orang-orang di dunia luar kan kayak gitu. Aku loh wis 30 tahun kerja di sini. Kamu datang dengan teori A, ngapain gitu. Gitu kan. Aku loh wis 30 tahun kerja di sini. Ini orang-orang wis tahu aku semua nih, mesin aku wis ngerti DE kapan harus mati, kapan dia maksimal minimal aku wis tahu. Sedangkan kita kayak anak kuliah datang, Pak, cara untuk mengoptimalkan mesin bisa dengan cara ini. Itu
Itu hal yang lumrah, sumpah. Itu normal sekali di dunia pekerjaan. Tapi kalau aku sendiri ya Pak, ngomong sama orang yang kayak gitu, yang teori itu cuma 10% dan sebagainya tuh ada benernya juga. Karena experience, ya practice makes everything, practice makes, apa ya kemarin, practice makes everything perfect, ya. Atau apalah itu. Pokoknya intinya pengalaman tuh juga sebenarnya sangat penting. Orang yang sudah bekerja 30 tahun itu, kalau menurut saya ya Pak ya, orang yang sudah kerja 30 tahun yang nggak mau, yang tetap pakem, tetap mau gini 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 itu kita nggak cuman harus kasih ide, nggak bisa kok kita cuma kasih ide. Orang yang sudah kerja 30 tahun itu dia langsung mau lihat riset. Aku loh wis bikin COGS-mu cuma sudah sampai 30%. Maksudnya aku sudah bikin biaya manufakturmu satu produk tuh 10.000 tok. Terus kamu datang anak kuliah, Pak, ini 10.000 bisa kita turunkan 9.500 dengan cara gini 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 gini. Ya nggak mau didengar, Pak. Dia mau langsung lihat, bisa nggak? Kalau bisa, oke, aku pasti melok. Debut ini loh aku lo bisa. Tapi kalau misal si kita cuman teori-teori-teori ya, akhirnya dianggap angin lalu, Pak, sama orang yang 30 tahun akademik apa ini. Itu yang terjadi sama perusahaan-perusahaan zaman sekarang. Bener kata Pak Ivan, teori yang berulang tuh akhirnya jadi culture kan. Maksudnya apa ya? Culture yang repetitif itu jadinya teori buat mereka gitu loh. Dan menurutku itu mereka akan bisa di break kalau misal kita sudah membuktikan. Gak bisa cuman kasih ide. Ide kalau nggak jalan ya wes percuma ngapain gitu. We don't have time for that. Mending kita kerja aja lagi aja gitu loh. Ngapain aku harus dengerin kamu? Nggak ada bukti sean. Kasarnya kayak gitu Pak. Tapi ini bagus banget kawan, maksudnya simpelnya orang-orang yang lulus mahasiswa dengan teorinya itu harusnya mereka bisa mikir yang cepat banget, sehingga kalau dihadapin sama kasus real langsung keluar dampak impactnya, sense-nya itu harus jalan cepat dan bisa nyampein gitu kan ya. Tinggal nanti Betul. masalah hitung-hitungan yang tadi Kak Awan bilang, cukup nggak waktunya, dan detail ngitungnya pun kan harusnya mudah-mudahan bisa diatur ya, mudah-mudahan ya. Dan itu susah sih Pak memang. Betul betul. Memang susah. Memang itu timeline 1 tahun menurutku. Kalau mau Ya, mengubah orang kayak gitu itu. ya. Gak bisa cepet guys. Thank you. Nice, nice. Sama-sama. Sama-sama. Jadi memang harus membuktikan ya guys ya. Value kalian harus seperti apa tuh harus dibuktikan. Dan enggak perusahaan ya pasti mikir iki arek lapo. Gitu. Maksudnya kan tidak boleh hanya bisa jawab soal ujian yang sudah diajari cara jawabnya di kuliah gitu kan. Ada masalah real Yes. harus siap mikir, ada masalah real siap komentar dan seterusnya. Itu yang tadi Kak Owen bilang harus dilatih waktu kuliah, banyak komentar, banyak diskusi dan seterusnya. Yes, 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 yes. Bisa. Itu perjalanannya di situ. Perjalanannya bisa di situ. Pentingnya di situ. Oke, mantap Pak Ivan. Luar biasa. Pertanyaannya Oke. bikin aku melek lagi. Mungkin dari Pak Ivan sudah? Sudah, terima kasih Sudah ya, banyak. oke. Oke, teman-teman juga sudah tidak ada ya. Oke, kalau gitu kita langsung tutup aja. Well, sekali lagi mau saya thank you dulu kepada Kak Vincent Owen ya. Thank you sudah mau datang sebagai narasumber di sharing alumni. Benar-benar Yuk. benar-benar bermanfaat banget Kak. Thank you banget. Thank Hmm. you juga pada Pak Ivan juga teman-teman yang sudah mau hadir untuk bertanya juga dan ikut belajar dari Kak Owen. Benar-benar daging banget. Dari aku sendiri juga belajar banyak sebagai pembawa acara pun aku juga benar-benar belajar banyak bahkan kepo banget gitu loh dengan pertanyaan Pak Ivan tadi gitu ya. Dan pastinya semoga apa yang kita harapkan di hari ini, sudah apa yang kita dengarkan hari ini, pasti bermanfaat lah buat kita gitu ya. Seperti Ya. apa yang dibilang sama kawan tadi, kita juga harus bisa belajar dan juga untuk growth bertumbuh gitu. Oke, Betul. anyway, thank you buat teman-teman semua, thank you Kak Awan, Pak Thank you Ivan, kesempatannya. Thank you, happy weekend teman-teman, bisa live ya. Weekend teman-teman. Semoga yang tak sampaikan bisa jadi manfaat untuk semuanya. Ya aku juga minta maaf kalau ada salah kata ya.